Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang karangan ilmiah. Oke, Nanda semua. Nah, sebelum kita membahas tentang karangan ilmiah, kita lihat dulu sebenarnya karangan itu apa. Nah, karangan ini merupakan sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Berikutnya kita lihat slide ketiga. Nah, di sini ada jenis karangan yang mana kita bagi tiga. Ada karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah, dan karangan non ilmiah. Nah, perbedaan antara ketiga karangan ini kita lihat. Yang pertama, kalau karangan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah dan terikat oleh aturan dan konvensi tertentu. Sedangkan untuk penyajiannya, dia menyajikan penelitian, analisis, dan temuan secara objektif. Lalu dia biasanya terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, metodologi hasil, analisis, dan kesimpulan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang formal, objektif, dan menggunakan referensi ilmiah untuk mendukung argumen yang disampaikan. Yang kedua adalah jenis karangan semi ilmiah. Nah, di karangan semi ilmiah ini sedikit unsur formalitas dan unsur ilmiah dalam penyajian informasinya. Gaya penulisannya lebih santai dan dapat ditemukan dalam bentuk artikel popularisasi ilmu pengetahuan, esai populer, atau ulasan dan akademis. Nah, dan dia tetap mengandalkan fakta dan logika dalam penyajian informasinya. Yang terakhir adalah jenis karangan non ilmiah. Nah, jenis karangan yang bersifat informal dan tidak didasarkan pada metode ilmiah. Ia cenderung untuk menghibur, menginspirasi, atau mengungkapkan pendapat pribadi penulis. Lalu dia berupa cerita pendek, puisi, opini, artikel populer, atau tulisan-tulisan kreatif lainnya. Selanjutnya dia menggunakan gaya bahasa yang lebih bebas dan lebih terbuka terhadap ekspresi penulis. Pada slide keempat kita lihat di sini ada jenis karangan ilmiah. Nah, adapun jenis-jenis karangan ilmiah ini bisa kita lihat diantaranya berupa makalah yang sering Ananda lakukan gitu ya di setiap tugas-tugas perkuliahan. Lalu ada artikel ilmiah. Nah, biasanya artikel ilmiah ini akan Ananda buat ketika Ananda akan wisuda gitu ya, atau mungkin dalam perkuliahan mungkin ada dosen yang menyuruh Ananda membuat sebuah artikel ilmiah, ya bisa jadi. Nah, lalu yang ketiga kita lihat di sini ada tugas akhir. Nah, tugas akhir ini biasanya hampir sama dia dengan skripsi, tetapi pada tingkat D3 atau D4. Nah, lalu ada contoh lainnya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, kalau skripsi itu untuk S1 ya, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, selanjutnya kita lihat pada slide kelima ada langkah penulisan karangan ilmiah. Nah, sebelum kita membuat sebuah karangan ilmiah, entah itu makalah atau mungkin skripsi nantinya, nah Ananda sebaiknya itu menentukan dulu tema, topik, dan judulnya. Jika kita misalnya kalau di dalam makalah gitu ya, biasanya kan kalau dosen udah menentukan nih topiknya. Nah, seandainya belum sama sekali, maka Ananda wajib melakukan langkah-langkah penulisan ini. Yang pertama menentukan tema, topik, dan judul. Nah, di layar itu telah Ibu tuliskan contoh tema, topik, dan judul ya. Nah, yang pertama ada temanya inovasi teknologi dalam sistem informasi. Ini kita ambil dalam bidang Ananda, sistem informasi. Lalu yang kedua, topiknya itu dari tema yang kita ambil itu Ibu pilih keamanan informasi dan perlindungan data. Nah, ketika tema dan topik sudah ada ya, kalau kita lihat nih perbedaannya, kalau tema itu maknanya luas, kalau topik itu lebih spesifik atau lebih sempit atau lebih jelas gitu ya. Nah, kalau sudah kita tentukan, nah di sini kita bisa memberikan judul yang jelas ya. Misalnya strategi keamanan informasi untuk menghadapi ancaman cyber di era digital. Setelah kita menentukan tema, topik, dan judul, maka langkah berikutnya Ananda mencari bahan untuk membuat makalah atau skripsi nantinya gitu ya. Entah itu dari buku, dari jurnal, atau dari e-book, dan lain-lainnya. Nah, ketika Ananda sudah menemukan
bahan-bahan tersebut gitu ya. Misalnya nih sudah menemukan 20 bahan ya yang terdiri dari berbagai buku, jurnal dan ebook. Lalu Anda pilih ya mana yang paling sesuai dengan judul kita tadi. Kalau seandainya ada satu atau beberapa sumber atau beberapa bahan yang rasa-rasanya tidak penting, nah jangan dimasukkan gitu ya, disisihkan saja. Bisa jadi nanti dari 20 bahan yang Anda kumpulkan hanya yang terpakai itu 15 bahan. Nah, bisa jadi. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah semua bahan dikumpulkan, nah kita buat kerangka karangannya dari judul yang telah kita tentukan tadi. Kerangka karangan itu sama dengan poin-poinnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kembangkan kerangka karangan menjadi karangan ilmiah utuh. Nah, itu nanti hasil akhirnya berbentuk makalah utuh atau skripsi utuh gitu ya, atau artikel ilmiah utuh. Nah, berikutnya kita lihat slide ke-6. Di sini kita akan lihat koreksi kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Biasanya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis. Yang pertama, kurangnya referensi dan dukungan gitu ya. Hanya mungkin dia membuat makalah hanya menggunakan satu atau dua referensi saja gitu ya, atau tidak menyebutkan sumber dengan benar, jadi asal-asalan saja gitu ya. Yang ketiga, gaya penulisan yang tidak sesuai. Misalnya kalau kita ilmiah berarti gaya bahasa kita itu harus sifatnya ilmiah. Selanjutnya, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Nah, ini banyak sekali. Nah, kemarin sebelum kita UTS kan kita udah belajar nih penggunaan ejaan gitu ya, tentang ejaan. Nah, tolonglah diterapkan pada makalah-makalah atau skripsi anak-anak nantinya. Lalu ada panjang paragraf yang berlebihan. Jadi ini ada beberapa kasus yang mana dalam satu paragraf itu panjang sekali paragrafnya gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya entah itu satu paragraf itu 5 kalimat, nah boleh. Kalau misalnya rasanya lebih dari 5 kalimat, nah silakan dibuat paragraf baru gitu ya. Yang penting dia kohesi dan koherensi ya, saling berhubungan. Lalu tidak mengikuti format penulisan yang ditentukan. Nah, biasanya nih entah kita menulis makalah, entah kita mau menulis skripsi, itu pasti ada panduannya gitu. Kalau skripsi itu panduannya dari jurusan ya atau prodi kita. Nah, kalau misalnya makalah itu biasanya dosen masing-masing akan memberikan format makalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak diberikan format makalah, berarti Anda bisa menggunakan format makalah secara umumnya ya, bisa di searching nanti. Nah, lalu yang terakhir nih, kurangnya revisi dan penyuntingan. Nah, kebanyakan mahasiswa gitu ya, itu misalnya main mengumpulkan tugas saja tanpa ada dilihat lagi, dilakukan penyuntingan lagi makalahnya kira-kira udah baik atau belum gitu ya. Bisa jadi nanti mungkin dari tata fisik makalahnya atau skripsinya, atau mungkin bahasanya lupa menghapus beberapa kalimat atau beberapa paragraf gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada slide ke-7, nah ini berikan contoh dari sebuah artikel ilmiah sesuai judul kita tadi. Lalu ada contoh dari makalah. Kebetulan nah ini daftar isi makalah, jadi anak-anak kalau membuat makalah bisa juga ini panduannya gitu ya, poin-poinnya apa saja kira-kira yang mau dituliskan. Yang pasti pada bab 1 itu merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan pembahasan misalnya. Lalu bab kedua itu baru pembahasan atau isi, yang ketiga penutup, yang keempatnya itu pasti daftar pustaka wajib. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk penulisan karangan ilmiah ini. Jika ada yang ragu, kita lanjutkan pada ruang diskusi. Terima kasih.